Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah updatean Speedchess Championship 2023. Jika Anda menyaksikan secara live teman-teman, pertemuan Alireza Firouzja menghadapi Wesley So sangatlah sengit dan juga menuju sampai Armageddon teman-teman. Mereka bermain sangat sengit, saling melawan dan juga saling mengungguli. Dan inilah partai penentuannya teman-teman. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Wesley So sebagai pemegang buah putih memulangkan dengan pion keempat dibalas Alireza E5. Dan kita lihat dari sisi waktu teman-teman, bahwa pemegang putih memiliki waktu lebih banyak dan hitam lebih sedikit. Dalam kasus ini bahwa Wesley So 5 menit dan juga di sini Alireza Firouzja 3,5 menit teman-teman, dimana juga tidak ada increment. Tetapi ketika hasilnya imbang ke depan, maka pemegang buah hitamlah yang memenangkan permainan. Kuda ke F3 berlanjut, kuda ke C6, gajah ke C4, sehingga pembukaan Itali di papan. Kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, D3, gajah ke C5, bertranspos menjadi Gyucho Pianism. Masing-masing melakukan rokade sayap raja, lalu A4 saat ini. Berlanjut dengan pion ke D6 juga membuka aktifnya gajah. Gajah ke E3 berlanjut menawarkan gajah ke B6. Di sini kuda ke D2, lalu H6. Berlanjut juga C3 saat ini, maka kuda ke G4 langsung menantang gajah ke depan. Di sini Wesley So gajah mukul gajah, pion menerima, lalu D4 mendobrak petak pusat. Benteng ke E8, di sini benteng ke E1, kuda ke F6 dan gajah ke B5 saat ini, dimana juga dengan ide ke depan mendorong pion melaju, mengepin juga kuda, sehingga gajah ke D7 mencegah hal tersebut terjadi, sehingga H3 saat ini, lalu kuda ke E7 menawarkan gajah mukul gajah, kuda menerima, dan kuda ke F1 mereposisi diri ke depan ke petak yang lebih aktif. Begitupun dengan Alireza Firouzja, kuda ke G6, kuda ke G3, kuda ke F6, dan cukup simetris terlihat secara sekilas tentunya. Menteri ke C2 saat ini tentunya dari Wesley So, di mana juga pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain, dan begitupun dari Alireza Firouzja menteri ke D7. Berlanjut saat ini dengan pion ke C4, lalu kuda ke H7 teman-teman. Langkah pion terlebih dahulu supaya menteri ke depan dapat berpindah sebuah opsi mempersolid pion, tetapi di dalam posisi ini teman-teman, Wesley So membuat sebuah juga langkah meragukan menteri ke D2. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Alireza, ia langsung menerima pengorbanan pion ini. Karena apa? Menteri meninggalkannya teman-teman. Baru saat ini pion ke B3, maka benteng mundur ke A6 dengan harapan apabila diterima memperbaiki juga struktur pion. Pion memukul pion pertukaran, kuda menerima, lalu tentunya kuda ke D4, di mana juga bermanuver ke depan ke petak strategis F5. Kuda ke F6 juga saat ini dari Alireza Firouzja, benteng ke D1 secara tidak langsung mengancam menteri, kuda ke G6 berlanjut, dan kuda ke F5 saat ini. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hitam melanjutkan? Benteng ke A5 dimainkan. Ini sangat penting teman-teman. Mengapa ini sangat penting? Saya akan menunjukkan ke depan kepada Anda. Dan F4 terlebih dahulu dari Wesley So. Karena seperti ini, apabila dicoba langkah lain, semisal di dalam posisi ini kita ambil C6 misalkan langkah lain. Masalahnya teman-teman, apa yang coba dirancang oleh Wesley So ialah dengan kuda memukul pion G7. Di mana dengan ide raja menerima, kuda ke F5 skak, waktu yang sama juga mengancam pion H6, di mana setelah respon dari hitam melangkah, maka menteri memukul pion H6, ancaman skakmat ke depan di petak G7 tak bisa dicegah. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali bagaimana pentingnya, yaitu dengan benteng ke A5 dari Alireza Firouzja, F4, di mana ia membaca teman-teman. Karena apabila saat ini Wesley So melancurkan serangannya, kuda memukul pion misalkan, maka raja menerima, kuda tidak bisa lagi ke F5 karena dimakan saja oleh benteng, di mana pertukaran benteng terjadi, menteri memukul pion, dua kuda dengan keunggulan pion ke depan bersaing dengan benteng. Signifikan juga di dalam posisi ini bahwa hitam lebih baik.
Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi F4 dipilih, maka Menteri ke C6 berlanjut menantang juga pion. Raja ke H2 terlebih dahulu teman-teman mengamankan raja. Kuda memukul pion. Menteri ke D4 di mana juga menekan kuda. Kuda kembali dan benteng memukul benteng skak teman-teman. Dan di dalam posisi inilah teman-teman, sudah mulai krisis juga tentunya. Waktu dari Alireza kurang dari 1 menit. Ia Menteri menerima benteng. Akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Yang menjadi pertanyaan saat ini teman-teman, Anda post video ini, apa langkah yang ditemukan oleh Wesley So untuk tetap unggul di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion G7 saat ini sudah berlaku. Mengapa demikian? Kita akan melihat cukup jelas ke depan. Di mana saat ini tentunya raja menerima. Maka apa yang membuat teknik ini berlaku? Langkah kunci itu ialah B4. Percaya tidak teman-teman bahwa baris kelima tidak bisa lagi ditempati oleh benteng dan benteng saat ini berpindah ke A2, maka kuda ke F5 skak saat ini. Yang jadi pertanyaan teman-teman sebelumnya di dalam posisi ini bahwa kuda menerima benteng adalah opsi terbaik, tetap juga menjaga pion G7. Akan tetapi ketika Menteri menerima sebuah kesalahan kita akan menyaksikan dan saat ini benteng ke A2. Yang jadi pertanyaan ini juga krusial teman-teman. Benteng wajib ke F5 atau ke H5? Itu yang jadi pertanyaan. Di sini ke F5 skak dan ini opsi terbaik. Tidak hanya ke depan mengontrol petak penting E7, tetapi juga mengontrol petak penting E3. Kita akan melihat teman-teman. Karena sebelumnya seperti ini. Apabila ke H5 skak, ini juga awalnya cukup masuk akal, di mana juga langsung mengepin kuda. Akan tetapi ini akan menjadi imbang teman-teman. Raja akan berpindah ke F8, Menteri memukul kuda, ancam juga skak ke depan. Menteri ke E2 counter attack teman-teman. Menteri ke 8 skak, Menteri menutup, Menteri mencoba memukul pion saat ini. Masalahnya benteng juga mengorbankan memukul pion G2 sudah berlaku teman-teman. Di mana raja menerima, Menteri ke E2 skak. Kita lihat di sini juga apabila tentunya dimakan benteng akan skakmat, tetapi ke E3 karena tidak ada kuda sebelumnya coba kuda ke F5, maka ini tidak berlaku teman-teman. Dan inilah yang membuat tetap sebanding, tidak mungkin juga berpindah ke petak F5 karena ke E6 skakmat dan akan terjadi langkah bolak-balik. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana juga di dalam posisi ini Wesley So memilih penempatan kuda terbaik ke F5 skak. Maka tentunya setelah raja berpindah, Menteri memukul kuda juga ancaman skakmat ke depan dan Menteri ke E2 counter attack dilakukan skak. Maka dilakukan sebentar repetition teman-teman. Dan saat ini juga waktu dari Alireza sudah sangat krisis, di sini ditutup dan tentunya tidak mau langkah bolak-balik. Saat ini diterima pion C7 teman-teman. Dan lagi-lagi Alireza mencoba langkah benteng memukul pion G2 skak saat ini. Dan ini tidak berlaku karena ada kuda tentunya di F5 teman-teman. Sebelumnya apabila Menteri kembali misalkan mengancam skakmat, maka Menteri melakukan skak, Menteri menutup, maka dimakan pion tempo skak. Di sini raja berpindah, Menteri ke F6 ancaman skakmat, Menteri ke F8 benteng ke 8. Jelas signifikan bahwa di sini putih sangat unggul. Oleh sebab itulah teman-teman, masih dicoba kombinasi benteng memukul pion skak, raja menerima. Di sini kuda memukul pion skak, raja berpindah ke G3, dilakukan skak raja ke F3. Maka di sini juga Alireza Virauja menyerah. Karena sebelumnya di dalam posisi ini apabila tidak langsung dipukul pion tempo skak tetapi Menteri ke E2 bang, inilah masalahnya dengan adanya kuda di F5 tidak bisa melakukan skak teman-teman. Apabila diterima benteng, masalahnya konsekuensinya Menteri ke 8 adalah skakmat. Luar biasa bagaimana penentuan partai Alireza Virauja menghadapi Wesley So sehingga Wesley So lolos ke semifinal. Dan berikut adalah tingkat akurasi dan juga standingnya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Wesley So 96,1% dan Alireza Virauja 86,3% bermain pada Italian game Kyucho Pianism. Dan tentu updatean standing sebagai berikut. Kita melihat teman-teman Nakamura tadi malam mengalahkan Caruana. Bagaimana juga ke depan akan menghadapi siapa pemenang Nihal Sarin, Maxim Vagel-Lagrave. Nepomniachtchi juga bertemu malam ini dengan Magnus Carlsen dan ditunggu tentunya oleh Wesley So setelah mengalahkan Alireza Virauja pada semifinal.
Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, comment, dan juga subscribe teman-teman yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.